Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Di mana pada minggu ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis yang mengangkat tema pengikut Tuhan yang setia. Untuk itu mari kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Kita angkat pujian dari PKJ nomor 219 ayat 1 sampai 2, di saat ini ku angkat tembang. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai ayat 62. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat ke-62 kita baca bersama-sama. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Kita baca bersama-sama. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk tetapi menoleh ke belakang,
tidak layak untuk Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2. Sungguh indah kabar mulia. Kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berubah, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kalbu. Datanglah, rendahkan hati saat ibu. Turutlah, Ia sambut orang bercerai. Kini kau pun disambut dengan pujian. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita di beberapa waktu yang lalu, tentunya tidak luput dari segala perbuatan dosa yang melukai hati keluarga, hati teman, hati saudara-saudara kita, terlebih-lebih di hadapan Tuhan kita. Untuk itu mari kita datang ke hadapan Bapa yang di surga untuk mengakui serta memohon pengampunan yang daripadanya dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 4 dan 7 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yudas 1 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai 2, segala benua dan langit penuh. Yang sangat
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, 2, dan 4, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah yang memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami mendengarkan panggilan-Mu. Kami mau mengikut Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan mengikut Engkau berjalan memikul salib, hingga akhirnya kami boleh tiba di tujuan kami, yaitu kehidupan yang kekal di sorga yang baka. Panggilan-Mu Tuhan akan kami terima, dan kami boleh belajar melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami sekalian. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikut yang setia dengan meneladani kehidupan Naomi dan Ruth
untuk menolong kita. Bagaimanakah seorang yang diperkenan Tuhan untuk menjadi pengikutnya yang setia? Melalui kisah Nabi, melalui kisah Naomi dan Rut. Dari kitab Rut pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-17, kami akan membaca untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Setia sampai akhir, apapun keadaan-keadaan, situasi-situasi yang terjadi atas kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Naomi dan Rut. Naomi mempunyai 2 orang anak. Mahlon yang menikahi Rut dan Kilion yang menikahi Orpa. Banyak kisah perseteruan antara mertua dan menantu. Tetapi kisah antara
Naomi dan menantu-menantunya adalah kisah yang indah. Kisah yang pantas untuk kita renungkan saat kita berperan pada peran kita masing-masing. Baik sebagai mertua maupun sebagai menantu. Mertua adalah orang tua yang ditaruhkan Tuhan kemudian di dalam hidup kita. Menantu adalah anak yang ditambahkan Tuhan kepada kita pada hidup kita kemudian. Maka mereka adalah baik menantu maupun mertua adalah karunia terindah yang diberikan Tuhan kepada kita, menambah karunia-karunia yang sudah pernah diberikannya. Maka sepatutnya dan sewajarnya, seharusnya hubungan antara menantu dan mertua harusnya adalah baik-baik saja. Tapi kenapa ada banyak kisah yang menceritakan kepada kita tentang mertua yang merana dan menantu yang tersiksa. Maka benarlah kata orang, kata-katanya, perempuan yang paling bahagia di atas bumi ini adalah si Hawa, karena dia tidak punya mertua. Tapi apakah kita perempuan-perempuan yang lahir sesudah si Hawa, apakah para pria yang lahir sesudah Adam tidak akan menjadi bahagia oleh karena kita mempunyai mertua? Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kehidupan keluarga Naomi. Naomi bersuamikan Elimelek. Mereka tadinya tinggal di Israel. Lalu terjadilah kelaparan. Lalu Elimelek memimpin keluarganya, yaitu Naomi, putranya 2 orang, Mahlon dan Kilion, untuk keluar dari wabah kelaparan itu. Elimelek memutuskan mereka harus mangarato, harus pergi keluar dari kemiskinan dan kelaparan itu. Itu adalah perbuatan yang terpuji. Seorang pria sejati seharusnya bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Anda tidak dapat dikatakan sebagai pria sejati kalau Anda menelantarkan keluarga Anda. Elimelek adalah pria sejati, bapak yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi istrinya. Dia membawa keluarganya untuk keluar dari kemiskinan, dari kelaparan. Tapi sama seperti banyak orang yang belum mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Elimelek keluar dari Israel dan dia bahkan membawa keluarganya ke tanah Moab. Itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Berdasarkan Ulangan 23 ayat 3. Tuhan sudah berfirman bahwa orang Israel tidak boleh bergaul dengan orang Moab. Orang Moab. Dan sampai selama-lamanya, sampai keturunannya yang ke-10 pun, orang Moab tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Banyak orang yang katanya mengikut Tuhan. Tapi ketika datang penderitaan, kesusahan, pergumulan hidup, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar. Dan bahkan segala jalan menjadi halal. Bahkan kalau itu melanggar firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Elimelek. Maka benar Elimelek adalah pria yang baik. Bapak yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi istri. Tetapi Elimelek
bukan orang yang setia di hadapan Tuhan. Karakternya adalah karakter yang tidak setia kepada Tuhan. Maka tidak heran kalau dua putranya kemudian menikah dengan perempuan penyembah berhala. Dari mana ditiru si Mahlon dan si Kilion ketidaksetiaan itu? Kata orang Batak, dang dau tu bisian bonana. Like father, like son. Molo dau tu bisian bonana dialang babiat. Maka karakter tidak setia itulah yang ditiru oleh Mahlon dan Kilion. Mereka menikahi perempuan penyembah berhala. Dan apa yang mereka dapat? Apakah benar mereka keluar dari kelaparan, keluar dari kemiskinan, tapi kemudian berjumpa dengan kehidupan, berjumpa dengan kesejahteraan? Tidak. Upah dosa adalah maut. Maka sesudah mereka dapat makan, sesudah Mahlon dan Kilion menikahi perempuan penyembah berhala, Elimelek mati. 10 tahun Mahlon dan Kilion menikahi Rut dan Orpa. Tidak ada keturunan dikaruniakan Tuhan. Berikutnya terjadi kematian. Mereka keluar untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Keluar dari Israel untuk mendapatkan makanan serta minuman. Untuk mendapatkan kesejahteraan. Tapi yang terjadi adalah kematian. Dan putusnya generasi pada anaknya Mahlon dan Kilion. Apa yang tinggal kepada Naomi? Yang tinggal kepada Naomi hanyalah penderitaan. Mereka pergi berempat, lalu sekarang dia tinggal sendirian bersama dengan 2 menantunya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang terjadi kepada anak-anak Tuhan yang mengandalkan diri, yang mengikuti Tuhan tidak dengan setia. Apa yang dialami oleh Elimelek, Mahlon, dan Kilion menjadi sebuah renungan dan peringatan kepada kita tentang mata Tuhan yang memandang kepada anak-anaknya. Apakah kita setia atau tidak? Apakah hati kita berpaut kepadanya atau tidak? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Naomi 10 tahun menjadi mertua atas Rut dan Orpa. Berbeda dengan kisah-kisah mertua dan menantu yang banyak diwarnai dengan pertengkaran. Tetapi Naomi adalah mertua yang baik. Mertua yang ngerti anaknya, yang ngerti menantunya. Soalnya sudah beda zaman. Mertua yang nggak mau terus-terusan menggurui keluarga anaknya, nyampur-nyampuri keluarga anaknya. Dia adalah mertua yang menopang supaya anaknya membangun kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus katakan kepada kita, kalau ada satu orang saja yang setia di tengah-tengah rumah tangga itu akan selamat. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Elimelek. Kita belajar dari 3 perempuan yang hadir dalam kehidupan keluarga Elimelek.
Yang pertama kita belajar dari Naomi. Naomi adalah ibu mertua yang beriman, teladan kebaikan, dan berpikir positif. Sesuai dengan hukum Levirat, seharusnya Naomi melahirkan anak laki-laki yang kemudian dinikahkannya kepada Ruth dan Orpa. Tapi dia berpikir, dia adalah perempuan yang baik. Bagaimana mungkin untuk memenuhi hukum, aku membiarkan mereka menanti dengan penuh penderitaan bersama dengan aku. Itulah pikiran Naomi. Karena itu dia mengatakan kepada menantunya untuk meninggalkan dirinya dan kembali pulang ke rumah orang tua masing-masing supaya mereka bisa menikah, mempunyai suami dan melanjutkan kehidupan yang berbahagia. Naomi sudah mengalami kematian suami dan juga sudah mengalami kematian anak-anaknya. Dia tidak menjadikan menantunya sebagai sasaran kemarahan. Dia tidak bersungut-sungut dan bertanya-tanya, kenapa suamiku mati, kenapa anakku mati. Dia tidak mengatakan menantu-menantuku ini bawa sial ini semua. Kok bisa anakku masih muda mati pula. Yang gak diurusnya anakku ini, yang gak dikasih makannya ini. Gak dibilangnya begitu. Dia adalah mertua yang baik. Berpikir positif dan membangun kehidupan yang rukun bersama dengan menantunya. Kalau kita melihat pada saat ini banyak menantu-menantu bertengkar dengan mertuanya. What happened? Saya pikir-pikir kemungkinan karena si mertua dan si menantu mencintai pria yang sama. Karena itu mereka bersaing cinta. Kalau berteman di Facebook, menantu sama mertua, datanglah mertua, diperiksalah postingan Facebook menantunya kan. Dibuka, postingan pertama, sedang nongki-nongki dengan teman SMA, reunian, bah. Buka lagi. Sedang healing-healing dengan teman-teman gereja. Bah, healing-healing dia. Tengok lagi. Shopping-shopping dulu ya bersama teman-teman arisan. Bah. Bentar lagi ditengoknya. Yuk, mari Maksi, makan siang dulu yuk. Dipostinglah makanan yang enak-enak. Wah, berdirilah rambut mertuanya itu kan. Pantaslah, sudah hepeng nih anak ki. Ai songonondo HP. Habis uang anakku itu, gak nampak. Begininya kerjanya, healing-healing, shopping-shopping, nongki-nongki. Gak tahu dia, Facebook itu kan ecek-eceknya itu semua ya kan. Mana ada itu. Dibikinnya shopping-shopping dulu ye di Medan Mall, di Tekletong. Medan Mall. Padahal dia shoppingnya itu di mana? Pajak sebelahnya. Mana ada ecek-eceknya itu. Nongki-nongki ya sama teman SMA katanya kan. Itu status tahun 2000 sebelum Masehinya itu. Diposting ulang. Healing-healing itu terjadi fotonya di bawah pohon. Dekat jembatan. Jadi cantik di situ berfoto, ginilah dia. Cheese. Gak betul itu, ecek-eceknya semua Facebook itu. Namanya pun dunia maya. Halunya semua halu.
Aku kuingat semalam aku berpesta sama anakku, sama suamiku. Ikut anakku, ku bawa ke pesta, lumayan kan, makan gratis. Jadi ku bilang sama anakku ini kan, fotokan dulu mama sama bapak. Ku bilanglah sama suamiku, ku gandenglah dia kan, fotokan dulu bapak sama mama ini. Ku bilanglah suamiku, bikin tanganmu kayak gini biar agak mesra kita. Bikin. Datanglah anakku ini kan, dipoto lah. Kalian ini kayak bapak Sidomu sama mama Sidomu di film Ngeri-Ngeri Sedap katanya. Kau banyak kali cakep, kau fotokanlah dulu, cantik bikin. Bikin dulu mama nampak langsing putih berseri. Difotolah sama anakku kan, ku postinglah pula kan, jarang-jarang aku foto sama suamiku. Karena akunya gila narsis. Kalau suamiku payah kali diajak berfoto. Jadi sapalah adong foto na posting atong tu Facebook. Posting. Terus datanglah teman-temanku kan, keluarga bahagia. Happy family, so sweet. Apa lagi? Nice picture lo inang pendeta. Aku pun kubalas lah pula kan postingan itu. Makasih. Biasa aja lo. Mumpung sedang cantik. Idage, dage. Aku sama lakiku, bapak Selmi kami, cuma 10 menitnya kami tahan cakap dah bah. 10 menit, 11 menit bertengkarnya kami. Jadi kalau udah mulai naik suara itu, datanglah buruku. Bubar. Tolong please bubar, sudah 10 menit katanya. Itulah lika-liku rumah tangga. Gak apa-apa, aku kompaknya sama suamiku, bertengkar pun kami kompak. Ngapa-ngapain pun kami kompaknya. Ibu bapak saudara, kalau contohnya setiap kali kita melihat postingan menantu kita, lalu taring ini naik, wah pastilah karena kita belum seperti si Naomi yang berpikiran positif dan berpikir baik tentang orang. Tapi kekuatan cinta dan kasih sayang antara menantu dengan mertua itu teruji ketika datang pergumulan. Rut dan Orpa tidak mau pulang. Dibujuk, didesak. Mereka tidak mau pulang. Kita lihat di ayat 7, mereka itu sedang dalam perjalanan pulang. Di pertengahan jalan itu terjadi. Mungkin di pertengahan jalan itu dengan tertatih-tatih, si Naomi berpikir, ini tidak baik. Kenapalah aku mesti membawa menantuku ini ke dalam penderitaanku. Mereka masih muda, biarlah mereka melanjutkan kehidupan ini dan berbahagia. Mempunyai suami yang baru, yang mencintai mereka, dan mereka akan mencintai suaminya itu. Biarlah mereka keluar dari penderitaan hidup kami. Naomi berharap ada kebahagiaan untuk menantunya. Naomi tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diberikannya kepada menantunya itu. Inilah cinta yang luar biasa itu, yang memproduksi pribadi yang siap berkorban bagi orang yang dikasihinya. Maka Naomi meminta menantunya pulang. Lalu kita lihat bagaimana dengan menantunya. Yang kedua kita belajar dari Orpa. Orpa adalah seorang yang bertindak dengan logikanya. Dengan keputusan logis. Orpa melihat dan menyadari cinta kasih Naomi. Sampai di pertengahan jalan dia masih mengikuti Naomi. Dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan kemiskinan dan penderitaan. Dia tahu itu. Karena dia tahu juga Elimelek beserta Naomi, Mahlon dan Kilion
keluar dari Israel oleh karena kemiskinan dan kelaparan. Maka Naomi dalam pikiran logisnya berpikir, bagaimana dia dapat mengurangi kesedihan mertuanya? Bagaimana dia dapat mengurangi beban mertuanya ini? Maka ketika Naomi mengatakan kepada menantunya Orpa, pulanglah kepada orang tuamu, menikahlah lagi kau dengan suamimu yang baru, lanjutkan kehidupan. Dia berpikir, aku tidak boleh menjadi beban bagi mertuaku. Orpa adalah perempuan yang baik. Orpa mengatakan kepada dirinya, aku tidak mau menjadi beban bagi mertuaku. Tapi Orpa adalah perempuan yang tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi berkat untuk mertuanya. Orpa hanya memikirkan apa yang dapat kuterima dari mertuaku. Apa yang dapat diberikan mertuaku kepadaku. Manfaat apa yang bisa diberikan mertuaku kepadaku. Orpa adalah perempuan egois. Dia hanya berpikir, aku tidak mau menjadi beban. Tapi dia tidak mau berpikir untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Itu bukan jenis orang yang disukai Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan mengikut Tuhan? Tapi tiap kali kita hanya mengatakan kepada Tuhan, apa yang bisa kau berikan Tuhan kepadaku? Apa yang menjadi manfaat bagiku kalau kau menjadi Tuhanku yang kusembah? Keuntungan apa yang kuterima kalau kau jadi Tuhanku? Apa yang bisa kuterima darimu Tuhan? Apa yang bisa kau berikan kepadaku? Dan tak pernah mengatakan, apa yang bisa kulakukan untuk membalas kasih-Mu, ya Tuhan? Bagaimana akhir Orpa? Akhir Orpa adalah tamat. Dia pulang, namanya tidak ada untuk selama-lamanya. Berbeda dengan Rut, pribadi yang ketiga. Perempuan setia, baik, dan bersedia menjadi berkat bagi ibu mertuanya. Ibu bapak saudara, Tuhan kerap kali menguji kesetiaan dan keterpautan kita kepadanya di saat-saat yang sulit. Ketika pencobaan mendera hidup kita, ketika seolah-olah tidak ada harapan di depan kita, apakah kita akan tetap setia dan berpaut kepada Tuhan? Ketika pasangan kita dalam kondisi terpuruk, apakah kita tetap akan mengatakan kepadanya dan menciumnya dan menyampaikan kepadanya, ini aku ada untukmu, aku akan tetap setia mendampingimu dalam suka maupun duka? Rut tahu bahwa mertuanya sangat menderita. Kematian suami adalah sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Rut sudah mengalami kematian suami. Tetapi mengalami kematian anak itu pastilah penderitaan yang tak tertahankan. Kalau disuruh milih, para orang tua yang hadir pada saat ini di ibadah malam hari ini, kalau disuruh milih, siapa duluan mati? Kau apa anakmu? Pasti kita akan sama-sama menjawab,
aku Tuhan, aku. Jangan biarkan anakku mati. Sayangkan nyawanya. Aku harus duluan mati dari anakku. Anakku harus berumur panjang. Kematian anak tak tertahankan. Saya punya teman mengalami kematian anak umur 17 tahun, baru tamat SMA. Kecelakaan lalu lintas. Itu cerita 20 tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi apa dia katakan sama saya? Kerinduanku kepada anakku yang meninggal itu tak tertahankan sampai hari ini. Sehat-sehat mahamu anak nida mangdo dainang amin teh. Panjang laumu. Jangan sampai kau mendahului orang tuamu. Penderitaan yang tak tertahankan. Rut belum mempunyai keturunan. 10 tahun dia menikah dengan Mahlon. Tapi tidak ada keturunan. Rut sungguh mengerti kesakitan dan kerinduan untuk mempunyai keturunan. Karena itu Rut sangat memahami kesakitan dan kerinduan juga penderitaan Naomi karena kematian 2 anak lelakinya, pewaris keluarga. Lalu Rut mengatakan kepada suaminya, kepada Naomi mertuanya, dia mau menjadi berkat bagi mertuanya itu. Kata Naomi, kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situlah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam di situlah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku mati dan di sanalah aku dikuburkan. Rut bertahan bersama mertuanya. Dia tahu kalau dia pulang ke tanah perjanjian bersama dengan Naomi, dia akan berhadapan dengan penderitaan dan kemiskinan. Tapi dia mengingat cinta kasih Mahlon kepada ibunya. Seandainya Mahlon masih hidup, pasti Mahlon akan merawat, mengasihi Naomi ibunya itu. Maka Rut menggantikan posisi Mahlon untuk menjaganya, merawatnya, mengasihi Naomi seperti ibunya sendiri. Rut mau menjadi berkat untuk Naomi. Rut sadar kehadirannya akan dapat menolong Naomi melanjutkan kehidupan. Dan itulah sesungguhnya kesetiaan di dalam mengikut Tuhan. Bahwa kita mau mengikut Tuhan bukan hanya di saat-saat yang baik, tapi juga tetap setia mengikut Tuhan bahkan di saat-saat yang sukar. Iman Rut mematahkan kutuk. Sama seperti Abraham yang meninggalkan rumah bapaknya, bangsanya, dan percaya kepada Allah Yahweh. Demikianlah Rut meninggalkan bangsanya, Allahnya, dan percaya kepada Allah Israel, Allah yang disembah oleh Naomi. Dan iman Rut itulah yang mematahkan kutuk yang dialami oleh Naomi. Kutuk pahit berubah menjadi berkat yang manis. Bagaimana akhir hidup Rut? Rut kemudian menikah dengan Boas. Dia melahirkan Obed. Obed mempunyai anak yaitu Isai. Dan Isai adalah ayah dari Raja Daud. Raja Daud adalah nenek moyang Tuhan kita Yesus Kristus. Perempuan setia, perempuan yang baik, perempuan yang mencintai keluarganya, mencintai mertuanya,
dipilih Tuhan untuk menjadi nenek moyang bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang kita terima pada hari ini meneguhkan kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jangan menjadi Orpa, tapi setialah seperti Rut. Patahkan kutuk iblis dan jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami terima. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati serta pikiran kami. Biarlah kami boleh memerankan bagian kami masing-masing dan memancarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa di surga, sekiranya Engkau memberi peran kepada kami menjadi seorang mertua, biarlah kami boleh menjadi mertua yang baik, yang memimpin keluarga dalam hikmat yang daripada Tuhan, menolong anak-anak kami dan menantu-menantu kami untuk boleh membangun kehidupan keluarga yang mandiri dan bertanggung jawab, keluarga yang saling mencintai dan hidup dalam takut akan Tuhan. Sekiranya kami adalah para menantu, jadikanlah juga kami menantu yang menghormati mertua kami seperti orang tua kami sendiri. Menjadikan mereka karunia yang indah untuk kami hormati, kami kasihi. Mereka adalah orang tua yang baru di dalam pernikahan kami. Karena itu Bapa, sebagai menantu, berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu, supaya kami boleh menjadi menantu yang berbakti kepada para mertua kami dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kami semuanya yang mempunyai pergumulan dalam kehidupan kami saat ini, baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Engkaulah Tuhan yang campur tangan dan memberikan kepada kami kasih sayang-Mu untuk kami boleh berkemenangan dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Menghantar hati kita menyampaikan persembahan kepada Allah Bapa di surga. Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan.
dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Kita sampaikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan,
dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.